brought me home. I was lost, now I'm found here and safe and sound. I'm not my own. Realize in your eyes I'm not alone. So I lay down all my pride as I fall right back to you. And you draw me now to your side. I'm into your love, love. Your love is true. You bring me closer, closer. Your love is true. You bring me closer, closer. Your love is. Your love is. Baik, mari saudaraku terkasih, sudah siap beribadah? Amin. Kalau itu luar biasa, kita mau ngambil satu teduh di hadapan Tuhan. Kami datang padamu Tuhan, dan kerendahan hati kami mau memuji Engkau Tuhan. Kiranya Engkau layakkan kami, Kau kuduskan kami. Sebab kami menyadari begitu banyak kelemahan kami, kelalaian yang kami lakukan, perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Kiranya Engkau ampuni kami Tuhan, dan bawa kami saat ini untuk menyembah dan memuliakan Engkau. Roh Kudus, kami mohon pertolongan, ajari kami menyembah di dalam kebenaran, ajari kami untuk fokus, untuk serius di hadapan Engkau ketika menyembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Sembah-Mu Tuhan, mau tinggikan nama-Mu. Kami nyatakan pujian syukur kami. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya,
haleluya. Haleluya. Mari bangkit berdiri saudaraku, katakan haleluya. 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 Katakan lebih dalam lagi saudaraku terkasih. Nyatakan bagi Tuhan kita Yesus yang telah selamatkan kita, yang telah berkati kita, yang telah menopang kita di dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap tantangan yang kita alami, penderitaan yang kita alami. Katakan haleluya. Begitu dahsyat bagi kami Tuhan. Berkat-Mu tidak pernah ada habis-habisnya. Tidak ada kata yang terbaik yang dapat kami katakan pada Engkau. Inilah Tuhan, kami hanya dapat terus memuji Engkau. Kami katakan haleluya, haleluya. Tiada habisnya kami serukan dalam kehidupan kami Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Itu yang dapat kami katakan padamu ya Tuhan. Karena kami kehabisan kata-kata untuk mengekspresikan kebaikan-Mu bagi diri kami. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik selama-lamanya. Kami mau masuk dalam ibadah ini lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau, memuji Engkau, sebab Engkau yang layak disembah, ditinggikan. Kami mau naikkan hanya bagi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau. Di dalam nama Yesus, kami sampaikan ucapan syukur ini. Amin. Siap memuji Tuhan dengan dahsyat saudaraku? Kalau gitu beri tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Mari bertepuk tangan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari.
Amin. Tuhan Yesus baik selama-lamanya. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Katakan Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Beri tepuk tangan dulu yang luar biasa dulu. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Yesus baik. Luar biasa. Siapa di ruangan ini yang tidak pernah mengalami kesusahan? Oh, nggak ada yang angkat tangan, berarti semua pernah mengalami kesusahan kan? Tapi siapa yang selalu mendapatkan pertolongan dari Tuhan? Amin. Karena Allah kita dahsyat. Amin. Kita tidak mungkin memikirkan segala hal dalam hidup ini, tetapi apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, Tuhan sediakan bagi kita semua. Amin. Karena Dia sanggup melakukan. Lebih mau dahsyat lagi bagi Tuhan, Allah sanggup bagi kita. Tuhan Yesus, Kau sanggup bagi kami, Kau sumber kami Tuhan. Tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Engkau sanggup Tuhan lakukan perkara yang besar dalam hidup kami. Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup
Allah sanggup. Mari bertepuk tangan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi katakan lebih dalam lagi. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak dulu, sekarang, dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian percaya tidak berubah kuasa Tuhan? Amin. Luar biasa. Kita mau duduk, kita mau tetap memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kau adalah Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kami. Dalam lembah badai sekalipun Tuhan, Engkau setia kepada kami. Kami percaya kesetiaan-Mu kekal abadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mulia setiamu ya Allah Bapa, tak selintas pun sinarmu lenyap. Engkau tetap kasih-Mu teguhlah, bagai yang sudah rahmat-Mu tetap. Mulia setiamu, mulia setiamu, rahmat untuk alami selalu. Yang ku perlukan telah tersedia. Mulia setiamu ya Tuhanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Musim beralihlah, waktu berlalu, surya, bulan, bintang di angkasa turut bersaksi dengan segenap alam atas setia dan rahmat-Mu. Mulia setiamu Tuhan, setia. Katakan, rahmat Tuhan kita alami selalu. Selalu yang ku perlukan telah tersedia. Mulia setiamu ya Tuhan, mulia
setiamu, mulia setiamu, mulia setiamu. Rahmat-Mu ku alami selalu, yang ku perlukan telah tersedia. Mulia setiamu ya Tuhan. Mari saudaraku terkasih, kita angkat persembahan persepuluhan kita, dan dengan iman kita nyatakan kepada Tuhan. Mulia setiamu, mulia setiamu, rahmat-Mu ku alami selalu, yang ku perlukan telah tersedia. Mulia setiamu ya Tuhan. Kami bawa Tuhan persembahan kami, janji iman kami, persepuluhan yang kami kembalikan ke hadirat-Mu Tuhan. Dengan sukacita kami membawanya, sebab kami tahu semuanya bersumber daripada-Mu Tuhan. Dan kami percaya kesetiaan-Mu tidak akan ada habisnya. Engkau sudah menyediakan apa yang kami perlukan Tuhan sebelum kami memintanya. Terima kasih Tuhan. Kami mau bawa persembahan persepuluhan ini ke hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berikan persembahan ini. Amin. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Katakan dengan sungguh-sungguh, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Katakan, Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Mari saudaraku terkasih, melalui pujian ini nyatakan pada Tuhan kita, Dia adalah kekuatan kita, Dialah sumber pertolongan kita. Kita akan terbang tinggi. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah.
Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama. Ku kan terbang tinggi. Saudara Pendeta Thomas Edi Purban bagai wajah wali yang melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, dan terbang tinggi bersama Dia. Terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, kita terbang tinggi bersama Dia. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini hari yang indah, hari yang Tuhan berikan, saat yang Tuhan khususkan untuk kami menyembah Tuhan. Saat yang Tuhan ajarkan untuk kami meninggalkan pekerjaan kami. Hari pemberhentian kami bekerja, karena Tuhan ingin menerima puji-pujian penyembahan kami. Bila Tuhan berkenan menerima puji-pujian penyembahan kami ini, saat yang indah kami mendengar firman-Mu. Bila Roh Kudus menolong kami pada saat kami mendengar firman-Mu, kami boleh mengerti firman-Mu, kami boleh menghadapi saat-saat kami di dalam penderitaan. Mari Roh Kudus, Engkau berikan kami kemampuan sehingga firman-Mu memberikan kami kesanggupan menghadapi segala sesuatu dalam penderitaan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami menaikkan doa ini. Amin. Anak-anak silakan maju ke depan. Saudara, kita akan berdoa untuk anak-anak ini. Bapa di surga, kami bersyukur anak-anak ini datang kepada Tuhan. Kau memberkati, mereka akan beribadah. Mereka mulai belajar bagaimana beribadah kepada Tuhan. Engkau menolong, guru pembimbing yang menolong, sehingga sungguh-sungguh mereka dapat menyembah Tuhan, mulai mengerti, dan Tuhan memberkati sehingga mereka bertumbuh, percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama-Mu kami serahkan doa ini. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tema bulan Februari ini adalah penderitaan. Ada banyak macam yang menyebabkan kita mengalami penderitaan dalam kehidupan kita. Kemarin kami sempat ketemu dengan beberapa
pendeta, ada sekitar 250 pendeta dari seluruh Indonesia. Ada workshop, mereka datang dari Papua, dari Maluku, dari Kalimantan, bahkan ada beberapa yang dari luar negeri. Kami bersyukur kami mendapat dikuatkan ketika mereka melayani di daerah mereka masing-masing. Semua mengalami tantangan, dan tantangan itu berbeda satu sama lain. Ada yang mereka melayani sudah 40 tahun. Mereka peserta tertua adalah 80 tahun, masih mengembalakan, masih sehat. Dan beliau berkata, itu seperti makanan kami di dalam penderitaan, dalam pelayanan. Saya bayangkan usia 80 tahun masih melayani, masih begitu semangat, masih begitu siap ketika menghadapi penderitaan. Dan saya kasih salam kepada beliau, puji Tuhan Pak, puji Tuhan Bapak, diberkati Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, minggu yang lalu tema kita adalah di dalam penderitaan Tuhan ada. Jadi jangan khawatir pada waktu Bapak Ibu menderita, Tuhan ada. Dan hari ini kita belajar di dalam penderitaan kita mengikut jejaknya. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Bapak Ibu bisa membuka dan membaca bersama-sama 1 Petrus pasal yang kedua ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Mari kita baca bersama-sama. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab apa adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggung. Sebab ia dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristuslah telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Karena ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudaraku yang kasih Tuhan, tema dalam 1 Petrus adalah mengenai penderitaan. Kalau kita membuka dalam konteks yang kita baca ini, Tuhan berkata, hamba-hamba. Tuhan mengistilahkan ini adalah suatu hamba, suatu doulos, suatu budak. Nah, kita melihat bahwa konotasi seorang budak adalah konotasi yang pasti menderita. Pasti konotasinya adalah suatu beban dalam kehidupan dengan tantangan-tantangan yang sangat berat. Saudara, kalau kita belajar di dalam Perjanjian Lama bahwa perbudakan merupakan masalah sosial. Jadi perbudakan itu masalah sosial yang sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama. Pada zaman Perjanjian Baru kita melihat bahwa perbudakan merupakan hal yang umum, dikatakan sekitar 80
sampai 90% penduduk kota Roma pada saat itu adalah menjadi budak. Coba bayangkan 80 sampai 90% mereka menjadi budak, menjadi doulos. Mereka diperlakukan dengan tidak adil. Mereka mengalami penderitaan, dan itu kondisi di zaman Perjanjian Baru. 80 sampai 90% warga kota Roma adalah sebagai budak. Ada beberapa faktor mengapa seorang menjadi budak. Yang pertama, karena penaklukan perang. Jadi pada waktu seorang kalah perang, suatu negara kalah perang, maka mereka dibawa ke negara yang menang perang itu dan mereka dijadikan budak. Ada contoh banyak yang menjadi budak pada waktu perang kala itu. Dan juga perbudakan terjadi karena faktor kemiskinan. Kemiskinan yang dialami penderitaan itu sehingga menyebabkan mereka menjadi budak. Atau mungkin mereka dilahirkan dari seorang budak. Jadi sejak lahir mereka juga sudah menjadi seorang budak. Ada juga karena diculik. Seorang yang diculik kemudian dipaksa menjadi budak dari tuan itu. Dan juga karena ini yang sangat aneh, mereka menjadi budak karena keinginan atau kemauan sendiri. Saudaraku yang kasih Tuhan, jadi kalau kita melihat di dalam konteks ini kehidupan sebagai budak atau sebagai hamba yang ditulis dalam firman yang kita baca ini, kerap kali menyebabkan penderitaan. Menderita, mereka ditekan, mereka diancam, mereka dipaksa. Bahkan tidak jarang mereka diperlakukan kasar, mereka menderita. Saudaraku, bagaimana dengan konteks pada saat ini? Apakah perbudakan itu masih ada? Saudaraku, kalau kita melihat ada banyak orang yang waktu mereka menjadi seorang penguasa, pemilik perusahaan, mereka menekan karyawannya, bahkan menjadikan karyawan itu sebagai budak, diperlakukan tidak adil. Ada banyak kasus, mereka dikerjakan dengan begitu keras, tetapi gaji mereka tidak dibayar. Ada banyak yang kita dengar berita-berita ini, mereka hanya menjadi budak seks dari tuannya. Dalam pimpinan pemerintah juga kadang-kadang sang penguasa pemerintah menjadikan karyawannya sebagai budak. Ada jam kerja, ada aturan, tapi mereka memaksa karyawannya bekerja keras tanpa memperdulikan jam kerja, melampaui batas-batas kewajaran. Dalam penguasa lingkungan, saudaraku, kita juga kadang-kadang menjadikan ditekan dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kalau kita belajar dalam konteks ini, dalam 1 Petrus pasal yang kedua yang kita baca ayat 18 sampai 23, Rasul Paulus menasihati kita jikalau Bapak Ibu mengalami penderitaan karena tekanan, karena mendapatkan perbudakan, karena mendapatkan ancaman, karena diperlakukan tidak adil, diperlakukan tidak wajar. Apa yang kita lakukan? Rasul Paulus berkata yang pertama adalah tunduklah dengan takut dan hormat. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Saudara, ini sesuatu hal yang sangat luar biasa, yang jarang terjadi, dan seolah-olah Alkitab ini mendukung perbudakan. Bagaimana orang yang ditekan, yang diperlakukan tidak adil, yang diperlakukan tidak manusiawi, bagaimana mungkin Alkitab berkata tunduklah dan takut rasa hormat, tunduk dengan tetap rasa hormat. Saudaraku, mengapa firman Tuhan berkata seperti itu?
Ada alasannya. Kalau kita membaca dalam Perjanjian Lama, dalam Ulangan pasal yang ke-15 ayat yang ke-12 sampai 18, dikatakan bahwa perbudakan itu merupakan realitas kehidupan sosial. Jadi zaman Perjanjian Lama sampai sekarang ini itu masih ada. Faktanya masih ada. Masih ada tentang perbudakan. Jadi ini realitas sejak zaman Perjanjian Lama sampai sekarang masih ada perbudakan. Saudara, kita lihat bagaimana saudara kita yang bekerja sebagai tenaga kerja di luar negeri. Mereka benar-benar diperbudak. Mereka benar-benar ditekan. Mereka diancam. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya mengikuti apa kemauan Tuhannya. Itu perbudakan. Dan zaman sekarang itu masih banyak terjadi. Jadi yang pertama, kenapa Alkitab berkata supaya tetap tunduk dan hormat? Karena itu realitas yang terjadi. Itu fakta yang terjadi. Dan alasan kedua, alasannya perbudakan merupakan sikap etis dari Tuhan kepada budaknya. Jadi saudaraku, saya pesan kepada saudara, jikalau Bapak Ibu nanti menjadi bos, menjadi pemilik perusahaan, Anda mempunyai banyak karyawan, nah tolong kita jangan perlakukan itu. Tapi sekarang masih banyak orang-orang yang penguasa itu menjadikan orang-orang menjadi budaknya. Mereka mengikuti apa yang dikatakan. Mereka mengancam jikalau tidak mau mereka akan dikeluarkan, mereka akan dipecat dan sebagainya. Jadi itu adalah faktor perbudakan. Jadi karena itu sangat etis. Itu sebabnya Rasul Paulus menasihati saat kita menghadapi kehidupan ditekan seperti itu. Istilahnya dipaksa, diperlakukan seperti budak. Ya Tuhan mengajarkan kita, tunduklah dengan takut dan hormat. Bahkan dikatakan, apakah Tuhan kita itu bersikap bengis? Wah, bengis itu sadar, serem bengis itu. Menyeramkan, tapi firman berkata, tetaplah tunduk. Tetaplah rasa hormat kepada mereka. Nah, saudaraku, dikatakan, mengapa harus tunduk, saudaraku? Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua yang kita baca tadi, ayat yang ke-19, mari kita akan melihat pasal 2 ayat 19, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa tunduk dalam penderitaan merupakan kesadaran. Jadi saudaraku, dikatakan di sini bahwa tunduk dalam penderitaan merupakan kesadaran. Kesadaran akan apa? Kesadaran akan kehendak Allah. Jadi kalau kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Allah itu mengizinkan, Allah mengizinkan kita mengalami penderitaan. Dan penderitaan itu bisa terjadi berbagai macam. Penderitaan bisa terjadi oleh siapapun. Penderitaan bisa terjadi dialami kepada siapapun. Dan kita harus menyadari walaupun kita diperlakukan dengan tidak adil dan kita menderita, Tuhan mengajarkan supaya kita tetap tunduk, tetap hormat. Saudara, ini memang sangat bertentangan dengan apa yang terjadi di dalam manusia, di dalam dunia. Biasanya orang kalau ditekan itu akan berontak, diperlakukan tidak adil akan protes, akan demo. Tapi Tuhan tidak pernah mengajarkan kita protes.
Tuhan tidak pernah mengajarkan kita menjadi pemberontak. Yang Tuhan ajarkan supaya kita tetap tunduk. Dan kita tetap menghormati kepada Tuhan, kepada pemerintah, kepada siapapun yang memperlakukan kita, yang menekan kita, yang menjadikan kita kehidupan menderita. Dan Allah mengajarkan, firman Tuhan mengajarkan supaya kita tuh tetap tunduk. Karena itu adalah kehendak Allah. Saudara, bagaimana kita waktu saudara menderita karena orang lain, saudara diancam, saudara diperlakukan tidak adil sehingga menderita, apakah kita menyadari bahwa itu adalah kehendak Allah? Hidup kita itu semuanya di tangan Tuhan, saudara. Amin. Tidak ada satupun, kemarin kita belajar, tidak ada satupun yang terjadi di dalam hidup kita ini yang Allah nggak tahu. Selai rambut kita yang jatuh pun Tuhan tahu. Jadi kalau kita menderita karena perbuatan orang lain mungkin memperlakukan kita sebagai budak, yang kita dipaksa, kita dianiaya. Jadi Tuhan mengajarkan, mari kita belajar menyadari bahwa itu adalah salah satu kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kalau Tuhan tidak menghendaki, tidak bisa terjadi. Harus menyadari, kalau saat ini saudara menderita, ada tekanan, diperlakukan tidak adil, mari menyadari, ini adalah salah satu kehendak Tuhan. Sehingga kita tidak boleh memberontak, tapi kita tetap menghormati kepada mereka. Supaya apa, saudaraku? Supaya iman kita naik level. Iman kita akan naik jikalau kita menghadapi penderitaan, jikalau kita menghadapi kesulitan. Saya masih melayani, saya pernah melayani di suatu pedesaan. Sebelum saya menjadi pendeta, gereja kami mengutus saya waktu masih muda itu. Saya melayani, disiapkan sebelum saya di STP, saya dipersiapkan di sebuah lereng gunung Wilis di Kediri. Itu namanya Desa Sambiroto. Wah, itu air gak ada. Kami di sana 2 tahun dan harus mencari air. Kalau butuh air harus naik gunung cari sungai. Menderita. Dan ketika kami di seminari, rasanya ringan, saudaraku. Kenapa? Karena kami sudah pernah alami di Sambiroto itu sangat sulit. Nah, di seminar itu mandi tinggal putar, ada shower, dia nggak cuci, enak, jadi nyaman. Ketika kami melayani di desa, setelah di seminari, kami melayani di desa, itu biasa, karena sebelumnya kami mengalami itu. Jadi saudaraku, kalau saudara mengalami penderitaan, ada salah satu contoh, ada satu rencana yang Tuhan inginkan, bahwa Tuhan akan membawa kita, iman kita akan naik. Tuhan akan bawa kita supaya kita mengalami pertumbuhan iman kita, sehingga kita menjadi tidak cengeng, sehingga kita bisa mampu menghadapi tekanan mengenai masalah yang lebih besar yang akan terjadi selanjutnya. Nah, jadi kalau kita belum pernah mengalami penderitaan, lalu tiba-tiba mengalami penderitaan, ya kita nggak mampu, saudara. Ada seorang teman kami waktu di seminari, mereka dari keluarga yang kaya, berada, mereka cengeng, saudaraku, cengeng. Ada kerja bakti di seminari itu, ada kerja bakti. Ada kosek WC, ada di bagian rumput, potong rumput di lapangan bola, ada dibersihkan. Dan mereka nggak sanggup, saudaraku. Teman saya nggak sanggup. Dia tempatkan membersihkan kloset. Waduh, nggak bisa, nangis, saudara. Nah, kami biasa bersihkan kloset, obok-obok kotoran biasa.
Jadi mari kita akan menyadari bahwa saat kita diperlukan menderita, karena Tuhan izinkan itu terjadi. Mari kita menyadari Tuhan izinkan kita mengalami tekanan. Tuhan izinkan, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ditekan orang. Tuhan izinkan itu, kenapa? Karena kalau Tuhan tidak mengizinkan, itu enggak terjadi. Jadi kalau kita mengalami itu, ya mari sadar. Karena Tuhan menghendaki. Supaya apa? Supaya menjadi kesaksian bagi orang lain. Kan kesaksian kan, kalau kita diperlakukan tidak adil, kita tetap menghormati orang itu kan kesaksian. Oh iya ya, orang Kristen ya itu ya. Pasti itu orang Kristen itu. Kenapa? Karena orang dunia berontak, saudaraku. Dulu ada kaum muda yang bertanya pada saya, bagaimana Pak kalau demo? Saya ngomong jangan. Tuhan tidak mengajarkan demo. Tuhan gak mengajarkan kekerasan. Saudaraku, Tuhan berkata tunduklah di dalam penderitaan, karena itu merupakan kehendak Allah. Jadi kita menyadari bahwa Tuhan menghendaki kita mengalami seperti itu. Dan yang kedua, tunduk dalam penderitaan juga karena kasih karunia Allah. Jadi yang pertama, tunduk dalam penderitaan itu karena kehendak Allah. Dan yang kedua, tunduk dalam penderitaan itu karena bukti kasih karunia Allah. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 20, hal itu dikatakan, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi kalau saudara bisa menerima penderitaan itu, bisa tetap menghargai orang itu, ya itu kasih karunia, saudaraku. Itu kasih karunia luar biasa. Kalau saudara dalam penderitaan masih tetap bisa tersenyum, itu kasih karunia, amin. Kalau Bapak Ibu dari masa-masa kesulitan, gak punya uang, masih bisa tersenyum, itu kasih karunia. Kalau saudara misalkan sekarang ini berjuang dan belum mendapat pekerjaan, masih bisa happy, masih bisa melayani, itu kasih karunia. Jadi mari kita menyukuri, bersyukur bukan karena penderitaan itu, tetapi karena ini kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saudara. Sehingga walaupun dalam keadaan menderita, tekanan, masalah, saudara tetap bisa bertahan, tetap bisa bersyukur, tetap bisa tertawa, tersenyum. Yaitu karena kasih karunia Allah. Saudaraku, orang yang kalau kita baca dalam ayat 20 ini, perhatikan. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Jadi kalau kita menderita karena kita berbuat dosa, itu bukan kasih karunia Allah. Disebut itu karena apa? Perbuatan yang tidak terpuji. Jadi kita bisa menderita itu bisa karena dosa kita. Ya kan? Kalau saudara berbuat jahat, ada seseorang berbuat jahat, misalkan orang mencuri, dipukul banyak orang, ya itu bukan kasih karunia Allah, bukan. Itu dosa. Ya dikatakan Tuhan Yesus di sini, firman Tuhan ini adalah penderitaan karena perbuatan dosa orang lain kepada kita, perbuatan jahat orang lain kepada kita. Jangan sampai, wah puji Tuhan, ada kasih karunia. Kenapa? Saya dipukul orang, saya masih bisa tersenyum. Kenapa? Ya saya mencuri. Ya bukan, saudara. Bukan kasih karunia. Ya kalau kita berbuat jahat, dipukul orang, ya itu wajar. Itu berdosa. Tapi ditekankan Rasul Petrus adalah jikalau kita mengalami penderitaan,
yang disebabkan karena perbuatan jahat orang lain kepada kita. Kita nggak berdosa, kita nggak berbuat jahat, tapi karena perbuatan orang jahat kepada kita menderita, kita ditekan, kita dianiaya, kita nggak berbuat salah, dan kita menderita. Ya itulah yang disebut, itu merupakan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, jadi orang yang menderita karena berbuat dosa, berbuat jahat, itu tindakan yang tidak terpuji. Tetapi orang yang menderita karena perbuatan jahat orang lain kepada kita, itu merupakan kasih karunia Tuhan. Itu bukan tindakan yang sia-sia. Allah berada di pihak kita pada saat saudara diperlakukan tidak adil, pada saat saudara ditekan orang lain, diperlakukan kasar kepada orang lain. Allah di pihak kita. Allah berkenan kepada kita. Mari kita akan buka dalam Matius pasal yang kelima. Kalau kita membuka Matius pasal 5, ayat yang ke-10 sampai 12, ini merupakan cuplikan dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Matius pasal 5 ayat 10 sampai 12. Tuhan berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Jadi perhatikan, dianiaya oleh sebab kebenaran, bukan karena dosa kita. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ayat 11. Berbahagialah kamu jika kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat 12. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Di dalam Matius pasal 5 ayat 20-12. Jadi saudaraku, kalau kita diperlakukan tidak adil, diperlakukan dengan tidak benar, sehingga kita menderita, kita mengalami tekanan, kita masalah, Allah berkenan kepada kita. Jadi gak usah takut saudaraku, gak usah takut. Allah tahu saudara sedang menderita. Yang kedua, Allah di pihak kita. Dan yang ketiga, Allah berkenan kepada kita. Jadi gak usah balas saudaraku, gak usah balas, gak usah balas, gak usah demo, gak usah berontak, tapi tetap tunduk dan hormat kepada mereka. Yang kedua, nasihat Paulus disampaikan dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Dikatakan panggilan menderita itu adalah mengikuti jejak Tuhan. Jadi kalau kita menderita itu karena mengikuti jejak Tuhan. Tuhan Yesus menderita. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21 sampai 23, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Jadi untuk apa? Untuk menderita, saudaraku. Jadi kalau ada pengajaran yang mengatakan Kristen itu tanpa masalah, Kristen itu selalu sukses, Kristen itu tidak ada sakit penyakit, ya itu bohong, itu enggak ada. Enggak ada. Dikatakan sebab untuk itulah kamu dipanggil. Untuk apa? Untuk menderita. Menderita apa? Menderita karena Kristus, bukan menderita karena dosa kita. Jadi Kristen itu adalah panggilan menderita. Kita siap menderita. Kita siap menderita karena iman kita kepada Yesus. Setiap orang yang percaya Yesus akan diperlakukan seperti itu. Akan diperlakukan tidak adil.
akan diperlakukan tidak hormat, akan diperlakukan, akan ditekan dan macam-macam. Kenapa? Karena itu panggilan kita. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi kita ada orang Kristen, pengikut Kristus. Kita harus mengikuti jejak Yesus. Jejak apa? Jejak penderitaan yang dialami Kristus. Kita bukan akan mengalami penderitaan. Karena iman kita kepada Kristus, ada banyak orang gak senang. Ada banyak orang memusuhi kita. Kita akan diperlakukan tidak adil, dan itulah panggilan kita. Tapi perhatikan ayat ke-22. 1 Petrus 22. Ia tidak berdosa, ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia tidak menyerahkannya kepada Dia, pada Bapa, yang menghakimi dengan adil. Mari kita akan perhatikan ayat ini. Nah, panggilan kita adalah panggilan mengikuti jejak Yesus. Apa jejak Yesus? Ada jejak-jejak penderitaan yang dialami Yesus selama Yesus menderita. Ada bekas-bekas penderitaan, ada jejak itu, ada langkah-langkah, ada banyak hal yang kita alami karena mengikut Yesus menderita, dan itulah jejak-jejak yang kita lakukan, yang kita alami. Jadi saudaraku, ya kita wajar. Saya beberapa kali bertemu dengan orang-orang Tionghoa, Chinese. Dulu saya kenal dia setia ke gereja. Paling enggak ada tiga orang yang saya pernah datang. Dan saya tanya, bagaimana kok gerejanya? Oh maaf Pak, saya sekarang enggak ke gereja. Kenapa? Ya cari aman lah Pak, cari aman. Dulu ketika saya ke gereja, saya ditekan banyak orang, didatangi, minta uang. Dan sekarang ketika saya udah pindah agama, dia nggak datang lagi. Jadi cari aman. Saudaraku, memang menjadi Kristen itu banyak tekanan, saudara. Yesus pun dianiaya, Yesus pun difitnah, Yesus pun diludahi, Yesus diolok-olok, Yesus diperlakukan tidak adil, dan puncaknya Yesus dicambuk, dibawa di depan algojo, disiksa, dan akhirnya dia disalibkan di kayu salib, saya mati, menderita, walaupun dia berkata dia tidak berdosa. Jadi saudaraku, kalau kita pengikut Yesus harus siap. Amin. Salah satu sesi yang disampaikan oleh pembicara, Bapak Ibu mungkin sebagian sudah mengenal putra dari Pak Sanders, dulu pendeta Sanders pernah melayani kita, itu Steve Sanders, kemarin pamitan akan kembali ke Amerika. Karena pensiun, dia berkata sambil menangis, Indonesia seperti negara kami. Dia pesan, ketika kami pulang ke negara kami, akan menghadapi penderitaan. Karena di Amerika akan ada perubahan-perubahan. Tolong doakan kami, supaya kami tahan menderita. Dia berkata, di Indonesia pun juga akan ada perubahan-perubahan. Dan mungkin akan membuat saudara pengikut Kristus akan menderita penganiayaan. Tapi mari kita jangan takut menghadapi penderitaan itu.
Karena Yesus pun menghadapi itu. Yesus pun mengalami itu. Jadi saudaraku, kalau kita bicara Kristen, jangan bicara mengenai yang enak. Jangan bicara mengenai berkat Tuhan. Jangan bicara mengenai hidup tanpa masalah. Jangan bicara mengenai hidup itu sukses. Jangan bicara setiap kita usaha itu sukses tanpa ada masalah. Tidak, itu bohong. Hidup Kristen harus mengikuti jejak Yesus. Kalau kita beriman akan menghadapi tantangan, akan masalah-masalah. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah menyampaikan, mengatakan sebelumnya, jikalau engkau mengikut aku, kamu harus mengalami penderitaan. Yang saya khotbahkan ini, supaya ke depan jika saudara mengalami penderitaan, saudara ingat khotbah saya ini. Mengikut Yesus, mempertahankan iman Kristen, harus tahan dalam penderitaan. Jadi panggilan mengikut jejaknya, mengikuti penderitaan Yesus. Kalau Bapak Ibu membaca Yesaya pasal 53, enggak usah dibaca di sini. Yesaya pasal 53 ayat yang ke-5 sampai 9. Dikatakan Yesus adalah hamba yang menderita. Yesus Tuhan yang tidak berdosa. Dia datang ke dunia, dia menjadi hamba. Dalam kehidupan sebagai hamba, dia menderita. Karena dosa-dosa kita. Dia dihina, dia ditindas, dianiaya, ditikam, disalibkan. Karena pemberontakan kita. Karena dosa kita. Itu sebabnya, kalau kita membuka dalam Roma pasal yang ke-12, saudaraku, Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12. Ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Saya bacakan bagi saudara. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ya memang kelihatan lemah, saudaraku. Kalau kita ditonjok orang, kita diam itu kan kelihatan lemah. Ya biarin. Coba perhatikan ayat ini. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Kalau kita yang membalas, saudaraku, coba pergi diam. Ini saya memberikan ilustrasi. Kalau seandainya saya difitnah seseorang, lalu saya balas, memfitnah dia, pasti fitnah saya lebih besar. Dan orang itu akan balas lagi. Mungkin tidak memfitnah, mungkin memaki-maki. Lalu saya membalas lagi. Mungkin saya membalas bukan maki-maki, mungkin saya pukul. Nah dia mungkin balas lagi bukan mukul, tapi membunuh. Jadi pasti pembalasan itu yang kita lakukan akan lebih besar. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan. Tuhan berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, jangan kamu sendiri yang menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan. Jadi Tuhan yang menuntut pembalasan. Ada beberapa orang yang saya nggak tahu, tiba-tiba dia datang pada saya minta maaf. Dia minta maaf. Kalau saya cerita, saudaraku, percayakan kepada Tuhan.
Mari belajar ketika kita diperlakukan tidak adil, diperlakukan jahat, maka kita belajar dari Tuhan, jangan menuntut, jangan membalas. Tetapi mari tetap hidup benar. Tuhan berkata, tetap berbuat baik, jangan membalas dengan kejahatan, melainkan menyerahkan pada penghakiman Allah yang adil. Saya perhatikan di sini, jejak teladan Kristus sangat berlawanan dengan tabiat manusia. Kalau manusia itu membalas, tadi diperlakukan jahat, membalas lebih jahat. Manusia hutang nyawa, bayar nyawa. Jadi itu tabiat manusia. Manusia selalu ingin membalas dendam. Dan pembalasan itu lebih besar. Saudaraku, mari kita akan belajar. Kalau kita membalas dendam, itu akan hancur. Semuanya hancur. Saudara hancur, orang itu hancur. Tapi mari menyerahkan kepada Tuhan, mendoakan, berdoalah pada Tuhan. Jangan doanya jelek, ya Tuhan, dia jahat pada saya Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, supaya dia tabrak bis Tuhan. Waduh, bukan. Serahkan pada Tuhan. Tuhan tahu kok. Tuhan tahu bagaimana cara memperbaiki orang itu. Tuhan tahu bagaimana Tuhan menjamah pimpinan saudara. Mungkin saudara bekerja, pimpinan saudara berbuat jahat. Saudara diperlakukan dengan tidak benar. Doakan dia. Doakan. Pasti Tuhan jamah. Doakan. Doakan yang baik. Jadi ini yang Tuhan ajarkan kepada kita pada hari ini. Saya kesimpulan dari firman Tuhan ini, saya buat dari catat pada hari ini adalah, orang bisa menderita karena perbuatan jahat kita. Kalau saudara dan saya berbuat jahat, bisa menderita. Ya tadi contohnya, kalau saudara berbuat jahat pada orang lain, orang itu akan membalas kita. Kita menderita. Itu tindakan yang tidak terpuji. Tindakan konyol. Tetapi orang juga bisa menderita karena perbuatan jahat orang yang dilakukan kepada kita. Dan jika ini terjadi, itu adalah kasih karunia Tuhan. Luar biasa. Kalau saudara dan saya bisa tetap mengasihi mereka, walaupun kita diperlakukan jahat, diperlakukan tidak adil, tapi kita tetap menghargai dia, kita tetap menghormati dia, itu kasih karunia. Dan itu luar biasa. Nilai kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Saat menderita, kita tetap tunduk dan hormat kepada mereka. Tetap menghargai mereka. Penderitaan karena perbuatan jahat itu merupakan panggilan kita. Itu kita mengikuti jejak Yesus. Yesus juga menderita karena perbuatan jahat orang lain. Panggilan kita adalah panggilan untuk mengikuti jejaknya. Panggilan untuk ikut menderita di dalam Kristus. Agar orang yang tidak percaya melihat kita. Di dalam kita ada kasih Kristus. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu ini. Kami ingin belajar Tuhan, seperti kami melakukan firman ini. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami diperlakukan dengan tidak benar, diperlakukan dengan jahat. Kadang-kadang kami sering membalas dendam, sering kami memberontak.
Tapi pagi ini kami belajar dari firman-Mu. Tuhan mengajarkan kami, walaupun kami diperlakukan dengan tidak benar, tidak adil, ditekan, Tuhan mengajarkan supaya kami tetap menghormati. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk mengikuti teladan Tuhan, teladan jejak Tuhan dalam penderitaan ini, supaya kami benar-benar menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah orang yang belum percaya pada Tuhan. Beri kekuatan kami, berikan hikmat kami, beri kemampuan kami, supaya kami dapat melakukan apa yang Tuhan ajarkan bagi kami saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama-Mu kami menaikkan doa ini. Amin. Saudara, kita akan pujian. Lawanlah godaan. Kadang saat kita diperlakukan tidak adil, kadang pada saat kita diperlakukan tidak benar, kadang ada godaan-godaan kita ingin membalas. Mari kita lawan godaan itu. Bukan melawan orang, tapi melawan godaan-godaan yang ingin menggoda kita untuk membalas mereka. Lawanlah godaan. Lawan godaan. Jangan menyerah, tiap kemenangan terus memberi jaya. Minta kekuatan dan terus berjuang. Pandang pada Tuhan sampai kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Yesuslah pertolongan sampai engkau menang. Tinggallah semua lagu yang jahat, hormati namanya, janganlah sesat. Junjung kebenaran, hidup dalam terang. Pandang pada Tuhan sampai kau menang. Pandang pada Tuhan agar kau dikuatkan. Yesuslah pertolongan sampai engkau menang. Baik, kedua. Tinggalkan semua lagu yang jahat, hormati namanya, janganlah sesat. Tunjuk kebenaran, hidup dalam terang. Pandang pada Tuhan sampai kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Yesuslah pertolongan sampai engkau menang. Saudara, kita akan berdoa pada saat ini, menyerahkan kepada Tuhan. Tanyakan pujian, kekuatan di hidupku, ketenangan di batinku. Mungkin saat ini saudara akan pergumulan. Kita akan pujian ini, sampaikan kepada Tuhan melalui pujian ini.
jiwaku, keterangan bagiku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah. Sungkurku di kaki, Sungguhku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan melepaskan-Mu, percaya. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan padamu. Harapanku ada di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. masuk lebih dalam lagi, katakan. Rasakan hadirat-Mu, Akan melepaskan, Kaulah cahaya bagiku. cahaya. Mari berdiri bersama-sama. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku ada di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami menyerahkan kepadamu Tuhan. Kami mendukung dalam doa saudara kami yang sakit saat ini. Kami tidak jemu-jemunya berdoa untuk Pak Siaan. Kami terus menyerahkan kepada Tuhan saudara kami yang sampai saat ini masih bergeletak di rumah. Tuhan, kami berseru kepada Tuhan, kami mohonkan kepadamu ya Bapa,
Engkau memberikan kekuatan Pak Siaan. Engkau menjamah hatinya, berikan ketenangan hatinya ya Tuhan. Berikan kesabaran. Kami percaya kuasa-Mu. Satu kami mohon kuasa kesembuhan dari Tuhan. Walaupun secara medis tidak mungkin bisa sembuh, tapi kami percaya kuasa Tuhan. Mujizat Tuhan masih ada. Tuhan jamah Pak Siaan. Kami serahkan kepada-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Ibu Marta yang akan menjalani pengobatan di Penang, Malaysia. Tuhan menyiapkan hatinya. Tuhan menyiapkan tim medis di sana. Tuhan berkati. Sungguh-sungguh Tuhan campur tangan. Tuhan mencukupkan biaya yang dibutuhkan. Kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah pengobatan ini membawa hasil yang terbaik untuk kesembuhan Bu Marta. Bapa, kami serahkan kepada-Mu seluruh jemaat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, pada minggu-minggu ini kami mengharapkan Tuhan hadir. Ada peristiwa besar di negara kami di Jakarta. Pada saat sidang putusan hakim kasus Bapak Ferdy Sambo, semua lapisan masyarakat memantau. Tuhan tolong berkati hakim yang memutuskan, berikan seadil-adilnya. Kami serahkan Bapa, supaya tidak terjadi pergolakan, supaya tidak terjadi hal-hal yang buruk dalam kasus ini. Kami serahkan sidang ini berjalan dengan lancar, dengan tetap kondusif, tetap aman, bangsa kami tetap kendali. Kami juga serahkan kepada-Mu ya Bapa. Biar tidak ada kuasa-kuasa iblis yang menumpang, yang mengadu domba. Kami serahkan kepada Tuhan. Berkati bangsa kami. Berikan kedamaian dalam masa-masa persiapan pemilihan umum pada tahun 2024 yang akan datang. Kendalikan bangsa kami Tuhan. Kendalikan para pemimpin-pemimpin partai, sehingga mereka dapat bekerja, mengutamakan, mengedepankan kepentingan nasional bangsa kami. Bapa, kami serahkan kepada-Mu pada saat ini. Kami berdoa untuk saudara kami Joel, yang mulai besok hari Senin mulai mengikuti pelatnas Olimpiade Geografi tingkat internasional. Tuhan berikan Joel kesehatan yang baik. Berikan Joel tetap bergantung kepada Tuhan. Berikan kemampuan untuk menangkap. Kami rindu supaya mengikuti Olimpiade Geografi tingkat internasional. Joel dapat membawa nama Indonesia, mengharumkan nama Indonesia, dan terlebih-lebih nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan saudara kami Raka yang sedang mengikuti UAS. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, mendorong Raka untuk belajar. Kami serahkan kepada Bapa. Saudaraku kasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, saya beri kesempatan Bapak Ibu berdoa secara pribadi. Nyatakan doa saudara kepada Tuhan, dan yakinlah Tuhan mendengar doa saudara. Silakan berdoa secara pribadi sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini.
pujian. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Pulanglah, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Tuhanku memberkati-Mu, Tuhan melindungi menyinari-Mu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera diri Tuhanmu. Sidang jemaat dipersilakan mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Dari gereja mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Firman Siregar tanggal 10 Februari kemarin. Kiranya selalu diberkati Tuhan Pak, sehat selalu dan semangat melayani Tuhan. Ibadah kita sudah selesai, mari kita menyapa satu dengan yang lainnya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, karena kuasa